Halo Bor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Garis Merah. Pada tahun 90-an di negara Amerika, karakter Hello Kitty mulai populer nih. Banyak selebriti terkenal yang memakai barang-barang aksesoris seperti dompet, tas, dan busana yang menggunakan simbol karakter Hello Kitty loh. Bahkan, saking populernya, Hello Kitty pernah menjadi maskot iklan untuk pasar-pasar swalayan di sana. Menarik juga ya. Tapi nih, dibalik karakter Hello Kitty yang imut dan lucu, ternyata sebagian orang beranggapan bahwa Hello Kitty banyak menyimpan kisah misteri yang sangat tragis. Apakah ini hanya sekedar mitos? Apa saja sih misteri yang tersimpan di dalamnya? Yuk ikutin terus videonya. Mitos. Apa yang muncul dalam benak kalian ketika mendengar kata Hello Kitty? Sebuah karakter mirip kucing yang lucu dan menggemaskan. Karakter yang berasal dari negeri Sakura ini memang banyak sekali memiliki penggemar. Dan dikisahkan pembuat karakter Hello Kitty ini adalah ibu dari seorang anak yang mengidap penyakit kanker mulut. Di tahun 1970, ibu tersebut memiliki seorang anak gadis berusia 14 tahun yang didiagnosa terkena kanker mulut. Dokter mengatakan bahwa kondisi anak gadis tersebut sudah sangat parah. Pada waktu itu, penyakit yang diderita oleh anak gadis itu belum ditemukan obatnya. Pihak medis sudah melakukan berbagai cara untuk menolong anak itu, tetapi kondisinya tidak kunjung membaik. Sang ibu yang begitu menyayangi putrinya mencoba untuk melakukan berbagai macam cara dan usaha demi kesembuhan buah hatinya. Berbagai macam bentuk pengobatan telah dicobanya, tetapi hasil tetap saja nihil. Ibu itu tidak putus asa, ia mengunjungi setiap gereja yang ada di kotanya. Ia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memohon kesembuhan bagi penyakit putrinya. Akan tetapi, takdir berkata lain. Anak gadis itu tetap tidak mendapatkan kesembuhan meskipun ibunya sudah berusaha sekeras mungkin. Usaha yang tak kunjung membuahkan hasil membuat sang ibu menjadi depresi. Ia tidak lagi bisa berpikir jernih, sampai akhirnya ibu tersebut terlibat dalam semacam ritual dan perjanjian dengan iblis. Si ibu itu memohon kepada iblis atau devil untuk segera menyembuhkan putrinya. Iblis pun menjawab permohonan si ibu tersebut. Akan tetapi, semua yang berasal dari iblis selalu ada imbalannya. Ibu itu pun menyanggupi permintaan si iblis dengan mengikat perjanjian dengannya untuk menyembuhkan penyakit kanker mulut putrinya. Iblis meminta imbalan kepada si ibu untuk dibuatkan sebuah karakter yang bisa diterima oleh seluruh dunia. Karakter tersebut harus mendapat perhatian dari semua orang, tak terkecuali anak-anak dan orang dewasa. Karakter tersebut dibuat agar iblis dapat menyeberang untuk masuk ke dalam penyembahan setan. Setelah putrinya sembuh, ibu itu menepati janjinya kepada iblis. Ia membuat sebuah karakter dengan rupa yang sangat lucu. Karakter ini tidak memiliki mulut. Hal ini dilakukan untuk mengenang kondisi putrinya yang pernah mengidap kanker mulut. Karakter tersebut diberi nama Hello Kitty. Dalam bahasa Cina, Kitty berarti iblis atau devil. Jadi jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Hello Kitty memiliki arti hawa iblis. Benar atau tidak kisah misteri Hello Kitty ini? Nyatanya, karakter ini memang memiliki begitu banyak penggemar yang fanatik. Ada yang menyebutkan bahwa seseorang yang membeli pernak-pernik Hello Kitty berarti sudah mempersilahkan iblis untuk masuk ke dalam kehidupan dan hatinya. Ada pula yang mengatakan bahwa remaja pemuja setan sengaja membuat tato Hello Kitty sebagai simbol rahasia. Tato Hello Kitty ini memiliki arti bahwa pengguna tato tersebut merupakan anak gadis iblis. Serem juga ya. Fakta.
Faktanya, karakter Hello Kitty ini diciptakan oleh perancang asal Jepang yang bernama Shimizu Ikuko, seorang desainer asal Jepang pada tahun 1974. Tahun itu juga menjadi tahun kelahiran Hello Kitty. Benda Hello Kitty pertama yang dipasarkan berupa dompet kecil atau disebut dengan Pucci Purse dengan harga 240 yen. Awalnya, karakter lucu ini hanya bertuliskan Hello dan dibuat dengan postur dalam keadaan duduk. Sampai akhirnya perusahaan memberi nama Kitty, diambil dari nama kucing berbulu putih yang tampil dalam cerita Alice di Negeri Kaca atau Dog the Looking Glass oleh Lewis Carroll. Lalu pada tahun 1977, karakter Hello Kitty juga digambarkan dalam keadaan berdiri. Kepopuleran Hello Kitty sempat meredup khususnya pada era 80-an. Namun, mendadak populer kembali pada tahun 1996 berkat penyanyi Jepang yang populer kala itu, Kahara Tomomi. Dalam sebuah wawancara stasiun televisi, superstar Jepang itu mengaku sebagai penggemar berat karakter Hello Kitty. Sampai akhirnya Hello Kitty kembali digandrungi kalangan siswa putri sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas SMA di Jepang. Hello Kitty dinobatkan sebagai teman khusus anak-anak oleh UNICEF pada tahun 2004. Selain itu, pada tahun 1983 dan 1994, Hello Kitty juga menjadi duta UNICEF di Amerika Serikat serta Jepang. Pada tanggal 6 Februari 2006, kantor pos Jepang mengeluarkan perangko Hello Kitty yang berbentuk stiker karena saking banyaknya peminat kalangan filateli Jepang. Perangko Hello Kitty habis terjual dan kembali diterbitkan tanggal 6 Juli 2006. Setahun sebelumnya, perangko Hello Kitty juga dikeluarkan oleh kantor pos Taiwan. Di Jepang, penggemar berat dan kolektor Hello Kitty disebut Kittira. Pada tahun 2004, barang-barang Hello Kitty menembus pasar lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Karakter Hello Kitty sudah merupakan subkultur yang mewakili budaya Jepang. Untuk mengikuti perkembangan zaman, barang-barang berlabel Hello Kitty dipasarkan untuk semua benda yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari alat tulis, makanan, hingga komputer pribadi dan juga sepeda. Dengan pengecualian untuk sake dan rokok yang tidak pernah dibuat. For your information, sake merupakan minuman beralkohol yang berasal dari Jepang. Perusahaan hanya mengizinkan Hello Kitty ditampilkan dalam produk minuman beralkohol ringan atau soft liquor dan alat perlengkapan merokok seperti pemantik api dan pipa rokok. Produk anggur Hello Kitty atau yang biasa disebut dengan Kitty Wine dan pemantik api Zippo dijual pada peringatan ulang tahun ke-30 Hello Kitty pada tahun 2004. Setiap tahunnya Hello Kitty juga tampil dalam produk anggur di Julius Village Nevo yang diimpor khusus untuk konsumsi dalam negeri Jepang. Hello Kitty mempunyai produk eksklusif yang untuk dijual dalam jumlah terbatas, mulai dari perhiasan emas berlian dan patung Kitty dari berlian, hingga gitar elektronik Fender dan mobil Mitsubishi Princess Kitty. Di Jepang juga dipasarkan robot yang dipanggil dengan Hello Kitty Robo. Oke Bor, segitu dulu cerita, mitos, dan juga fakta dari kartun Hello Kitty. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.